Saya menyadari tanpa cinta dan doa dari ibu dan istri saya, tidak mungkin saya bisa sampai di titik ini. Itulah mengapa kita harus memuliakan perempuan dan membangun bangsa ini, memuliakan seluruh ibu-ibu yang ada di negeri ini. Ingat, kasih sayang dan perjuangan mereka yang tulus dalam membesarkan kita, membesarkan seluruh anak-anak Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Karena nantinya, anak-anak kita itulah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Hari ini kalau kita lihat YouTube-nya Ganjar Pranowo atau di akun IG-nya, itu ada satu video yang lumayan asik. #manifesto, semacam pernyataan sikap atau statement dari seorang Ganjar Pranowo tentang dirinya, tentang cita-citanya untuk Indonesia masa depan. Banyak banget video itu menceritakan semacam perjalanan seorang Ganjar dari keluarga sederhana, kemudian ketemu dengan Mbak Atiko, bagaimana keluarga akhirnya membentuk dia seperti ini. Dan banyak pernyataan-pernyataan menarik di situ. Salah satunya adalah ketika dia bicara soal wanita, bicara soal ibu. Bukan cuma bicara soal ibunya dan istrinya, tetapi bicara tentang wanita Indonesia secara keseluruhan. Dia punya konsentrasi yang cukup tentang bagaimana mendorong atau memajukan para perempuan Indonesia, orang-orang yang di pundaknya ada masa depan bangsa ini, karena mereka harus merawat anak-anak, harus menjadi bagian paling penting dari sebuah keluarga, dan anak-anak adalah masa depan bangsa ini. Konsentrasi Ganjar kepada pembangunan atau kepada kemajuan perempuan, kemajuan ibu-ibu ini sebetulnya bukan cuma baru kali ini saja diomongin atau baru sekedar cita-cita, tetapi yang lebih menarik adalah bahwa pikiran dia, kerjaan dia, perhatian dia kepada ibu-ibu ini sudah dilakukan semenjak dia menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ada program bagaimana misalnya menjaga wanita-wanita hamil agar cukup gizi bagi calon bayi maupun buat dirinya untuk mencegah stunting. Nama programnya seru pakai bahasa Jawa. Jateng gayeng nginceng wong meteng. Jadi orang-orang Jawa Tengah yang gayeng itu, yang bersahabat itu memperhatikan ibu-ibu yang sedang hamil. Program ini berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah sampai 50%. Nah, perhatian terhadap ibu-ibu hamil, juga perhatian kepada ibu-ibu muda, perhatian kepada orang tua yang secara naluriah punya tanggung jawab membesarkan anak-anaknya nanti, itu menjadi salah satu konsentrasi Ganjar. Jadi wajar pada video manifesto pertamanya, setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan sekarang nama Ganjar digadang-gadang sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, dia kembali menegaskan perhatiannya, kembali menegaskan konsentrasinya bahwa salah satu tulang punggung bangsa ini adalah bagaimana memajukan kaum perempuan. Kaum perempuan bukan lagi ada di belakang layar, bukan lagi ada di bagian paling belakang dari proses pembangunan, tetapi justru menjadi tulang punggung. Sejak mereka pertama misalnya mengalami kehamilan, harus diperhatikan gizinya, sampai kemudian mereka disejahterakan kehidupannya agar mereka bisa memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anaknya. Konsentrasi ini menurut gua adalah sebuah hal yang paling menarik ketika ada orang lain
sibuk ngomongin soal hal-hal yang nggak jelas itu. Salah satunya misalnya bagaimana janji-janji untuk memberikan kaum perempuan 6 juta kalau lagi hamil. Itu baru janji, belum pernah ada pembuktian. Atau Pak Prabowo yang teriak-teriak misalnya mau memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil. Teknisnya seperti apa juga nggak jelas. Berbeda sama Ganjar Pranowo yang sudah membuktikan apa yang harus dilakukan sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya yang sedang mengalami masa kehamilan, terhadap rakyatnya yang sedang mempersiapkan kelahiran keluarga baru. Sudah ada, sudah terrealisasi. Misalnya kalau program tentang makan gratis buat anak-anak sekolah, pertanyaannya adalah apakah semua anak-anak sekolah kita butuh makan gratis? Kan anak sekolah kan terdiri dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga miskin, ada yang dari keluarga berkecukupan. Pengalaman di Amerika misalnya ketika pemerintah memberikan makan gratis, lebih dari 50% makanan itu terbuang sia-sia. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak berselera. Artinya, program makan gratis punya peluang lebih dari 50% duit negara akan terbuang sia-sia. Yaitu tadi, karena anak-anak siswa itu terdiri dari beragam latar belakang ekonomi. Kalau emak bapaknya kaya, emak bapaknya cukup makan, makan di rumah bergizi, berselera, anak-anak itu kan nggak mau makanan pembagian. Wong beras raskin saja juga banyak kutunya. Apalagi makan gratis yang disiapkan sama negara, kan belum tentu terjamin higienitasnya atau rasanya dan sebagainya. Sehingga program ini kayaknya lebih banyak buang-buang duit atau hambur-hambur duit. Berbeda misalnya kalau program itu disusun dengan detail, bagaimana melibatkan publik, jateng gayeng nginceng wong meteng. Itu artinya melibatkan publik, melibatkan tetangga-tetangganya untuk menjaga wanita hamil ini agar cukup gizinya, agar cukup vitaminnya, agar cukup proteinnya sehingga kemudian lahir anak-anak yang tidak stunting. Ini terbukti cukup efektif menurunkan angka stunting sampai 50%. Sebab anak-anak kita yang lahir di Indonesia akan menjadi masyarakat atau tulang punggung kemajuan bangsa ini. Konsentrasi Ganjar pada perempuan, menurut gua, pada kaum perempuan yang harus dibangun, yang harus disejahterakan, menurut gua adalah konsentrasi yang luar biasa menarik. Dia tahu di mana titik masalah sebuah bangsa. Dia tahu bagaimana peran strategis para perempuan untuk melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa Indonesia. Tanpa disejahterakan, tanpa diperhatikan kehidupan para perempuan Indonesia, kita sedang menggadaikan masa depan bangsa kita ke depan. Ini yang menarik dari statement atau manifesto pertama dari banyak rangkaian omongan, dari banyak rangkaian cerita, rangkaian pikiran yang disampaikan. Kok gue tertarik sama ini ya? Kenapa? Karena memang hanya orang dari keluarga yang baik memperhatikan keluarga yang lain. Kira-kira kayak gitu deh. Gue Eka Guntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.